Bab 791, jika ingin menyerang, silakan saja. Serangga asmara. Mata Melinda yang menawan berubah menunjukkan tatapan tajam. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Kamu benar-benar menggunakan taktik kotor seperti itu. Kamu bukan manusia, ya? Apa itu aneh? Melinda, sudah berapa lama kamu berada di dunia ini, dan kamu menjadi begitu penyayang dan bermoral? Bukankah itu selalu menjadi taktik yang biasa dilakukan oleh klan duniawi kita untuk mencapai tujuan mereka tanpa keraguan?" Arkan tertawa seolah mewajarkan hal itu. Melinda terkejut. Dia melihat senyum tampan dan elegan Arkan, dan di belakangnya ada langit yang gelap, begitu gelap sehingga membuatnya merinding. Dia sepertinya melihat apa yang dilakukan Arkan dan keluarga Budiono, apa yang mereka anggap wajar sebenarnya sangat mengerikan. "Aku akan membunuhmu!" Melinda berteriak meluapkan kemarahan, dan dengan lambaian tangannya yang ramping, Phoenix Es membentangkan sayap esnya. Hujan es yang turun dari langit menyerang ke arah Arkan. Arkan menggenggam tangannya di belakang punggung dan melepaskan kekuatan untuk menahan es. Terlalu lemah. Arkan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya merasa bosan. Dia hanya mengangkat tangannya dengan santai dan meninjunya. Tiba-tiba, udara terkompresi dengan kuat, meledak seperti suara gemuruh, membawa kekuatan yang menakutkan, mencabik-cabik ruang di sepanjang jalan, dan kekuatan tinju yang luar biasa melenyapkan semua es yang ada. Phoenix Es menutup sayapnya dan membentuk pertahanan yang sulit ditembus, lalu kekuatan tinju menghantam sayap dalam sekejap. Duar! Sebuah ledakan besar meletus membuat cahaya yang menyilaukan. Seketika kecepatan yang tak terlihat oleh mata membuat sayapnya hancur dengan cepat, bahkan hancur hingga berkeping-keping. Melinda mendengus dan terpental mundur puluhan meter, segumpal darah merembes keluar dari sudut mulutnya, menciptakan situasi yang bertolak belakang, memilukan tetapi juga sangat indah. Arkan muncul di belakang Melinda begitu saja dan perlahan mencondongkan tubuh dengan telapak tangan. Dia tersenyum dan berkata, "Untuk mencegahmu terus merusak rencanaku, aku harus melumpuhkanmu. Maafkan aku." Suara itu lembut dan elegan, tetapi penuh dengan kedengkian dan kekejaman. Ketika dia melihat telapak tangan itu akan mengenai bahu Melinda, sebuah tangan meraih lengan Arkan dan kekuatan dari telapak tangan yang menakutkan menghilang dalam sekejap, diikuti oleh suara yang begitu tajam. "Menindas seorang wanita, keahlian macam apa itu?" Arkan melirik ke sisinya, entah sejak kapan Agam sudah muncul. Melinda buru-buru mundur sejauh puluhan meter, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, "Kamu sudah datang." Agam mengangguk pelan, melirik ke rumah yang sedikit menyala di bawah penerangan lampu, dan bertanya, "Dia juga di sini?" Melinda mengangguk, merasa serba salah dan tiba-tiba matanya berubah. "Awas!" Arkan meninju kepala Agam dengan keras. Pukulan ini tampak seperti perkelahian biasa, tetapi menghancurkan ruang di sekitarnya hingga membentuk lubang sepanjang 10 meter. Jika ada seseorang datang, meski mencapai alam langit tingkat 8 pun masih akan terluka parah hanya dari kekuatan pukulan itu. Agam meraih tinju yang datang dan mengembalikannya. Tinju yang menakutkan itu menghilang dalam sekejap. Agam perlahan melihat menoleh ke arah Arkan, menyeringai dan berkata dengan tenang, "Kalau semua orang di klan Restan Surgawi seperti ini, mereka tidak akan jauh dari kehancuran." Arkan tersenyum sinis, dan tinjunya meledak ke arah Agam. Agam memblokirnya dengan satu tangan di kedua sisi. Serangan dan pertahanan tampak tidak mulus, tetapi mengandung tingkat kekuatan dan alam yang sangat tinggi. Melinda segera mundur sejauh ratusan meter, menyaksikan serangan dan pertahanan keduanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebingungan. Setiap serangan dan pertahanan tampak begitu biasa, tetapi ritme dan alam yang mereka miliki tampak begitu alami dan sempurna sehingga membuat bulu kuduk merinding. Saat keduanya terus-menerus menyerang dan bertahan, ruang itu berangsur-angsur runtuh, 10 meter, 20 meter, 30 meter. Ketika mencapai 100 meter, di bawah tinju, Arkan mundur dengan keras sejauh puluhan meter, sementara Agam seperti pohon, tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu." Senyuman Arkan bercampur dengan senyuman sinis, dan lengannya yang agak gemetar. Kekuatan yang ditunjukkan Agam jauh di luar dugaannya. Hanya dari pertempuran sebelumnya, dia menyadari bahwa pria di hadapannya ini memiliki kekuatan yang pasti mencapai alam langit tingkat 9. Seorang pemuda seusianya benar-benar telah mencapai alam ini. Ini sangat tidak bisa diterima olehnya. Niat membunuh terlintas di matanya. Hanya ada satu putra kebanggaan langit. Itu dia, Arkan Harold. Pandangan mata Agam menjadi dalam dan tenang, tak terpengaruh oleh kejadian sekeliling. Selain Haben, Arkan adalah orang terkuat yang pernah dilawan Agam, meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari 3 leluhur keluarga Budiono, tingkatan alamnya sangat tinggi, dan dia melepaskan aura kuno yang dalam di antara tangan dan kakinya.
Namun, yang disebut alam tinggi adalah lebih tinggi dari keluarga Budi Ono dan yang lainnya. Jika dibandingkan dengan Agam, yang memiliki tubuh penguasa neraka dan garis keturunan leluhur naga, itu masih terlalu jauh. Bertemu dengan tatapan acuh tak acuh Agam, Arkan merasa malu dan kesal. Di antara teman-teman seumuran yang dihadapinya, mana ada yang tidak kagum padanya. Siapa yang tidak tahu bakat dan kekuatan Arkan yang menakutkan? Namun, sayangnya pria ini tidak merasakan apa-apa pada kekuatannya, terutama ketika pria ini juga merupakan saingan cintanya. Memikirkan hal ini, Arkan mengungkapkan senyuman dan mencibir. Kalau kamu pikir kamu bisa melawanku dengan kekuatan yang baru saja kamu miliki, maka kamu terlalu naif. Barusan aku hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatanku. Sekarang, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Dengan itu, gelombang yang kuat memancar dari dalam tubuh Arkan, disertai dengan petir yang memekakan telinga di belakangnya. Aura Arkan mencapai puncaknya dan sangat menakjubkan seperti dewa. Jeder. Beberapa guntur melesat di langit malam. Di belakang tubuh Arkan yang gelap gulita, sebuah istana yang megah perlahan-lahan muncul, memancarkan aura perubahan kehidupan kuno. Bersamaan dengan itu, bayangan istana muncul dari matanya. Klan Restan Surgawi. Seolah-olah dunia lain telah muncul di langit dan bumi tampaknya telah terbalik. Kejadian ini sangat mengejutkan. Lihat! Apa itu Fata Morgana? Keajaiban? Ini adalah keajaiban! Orang-orang biasa di kota Yugantara mendongak dengan terkejut dan sangat kagum. Mereka mengeluarkan ponsel untuk mengambil gambar. Orang bodoh tidak mengenal rasa takut. Sebaliknya, mereka yang memiliki beberapa kekuatan kultivasi, semua gemetar dengan ketakutan di wajah mereka, melihat bayangan istana yang samar-samar muncul di atas awan. Mereka bahkan terlalu takut untuk bernapas. Sungguh kekuatan yang menakutkan untuk mencapai alam ini. Tubuh Arkan memancarkan aliran cahaya samar, bergema dengan bayangan istana di belakangnya, auranya mencapai puncaknya. Dia memandang Agam dengan menghina, tersenyum sambil berkata, "Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Aku adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan Restan Surgawi yang jarang ditemukan bahkan dalam 1000 tahun. Kamu hanyalah orang yang tidak berwawasan luas, mengira punya sedikit kekuatan. Kamu berani memprovokasi batasanku. Harus kukatakan kalau kamu sangat bodoh. Apa ini adalah kekuatan tertinggimu?" Agam terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya meskipun klan Restan Surgawi milik klan tersembunyi di alami, masih masuk akal kalau mereka berada pada peringkat 20-an. Meskipun termasuk kuat, itu hanya tampak mencolok tetapi sebenarnya tidak punya isi. Kekuatan seperti itu jauh dari cukup kalau ingin menandingi Agam saat ini. "Konyol!" kata Arkan dengan sarkasme yang dalam di matanya. "Apa kamu pikir kamu telah melihat semuanya? Itu bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga manifestasi alam. Orang yang tidak berwawasan luas sepertimu, mana mungkin tahu seberapa luasnya langit dan bumi?" Arkan melambaikan tangannya, dan bayangan istana di belakangnya melepaskan cahaya berkilau yang dengan cepat memadat, memancarkan aura menakutkan. Bersamaan dengan cahaya yang menyapu, seolah-olah itu bisa menekan langit. "Kamu banyak bicara omong kosong." Agam tidak berdaya, dia menatap Arkan yang memancarkan aura menakutkan dengan seringai di bibirnya. "Aku hanya manusia biasa, kamu tidak perlu menghormatiku sama sekali. Kalau kamu ingin menyerang, silakan saja." Bab 792, Pemukulan Brutal. Melihat Agam yang tetap acuh tak acuh, pupil mata Arkan menunjukkan niat membunuh. Dia telah melepaskan kekuatan terbesarnya karena dia ingin melihat Agam berlutut dan tunduk, bukan untuk melihat Agam yang acuh tak acuh. "Aku ingin bersenang-senang, tapi aku sudah kehilangan kesabaran." Arkan menyeringai, tertawa dengan keras dan berkata, "Mati kamu!" Dalam sekejap, bayangan istana meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat menyatu menjadi bola cahaya berukuran puluhan meter, terbungkus momentum yang tak tertandingi dan melesat ke arah Agam. Momen letusan ini sebanding dengan ledakan yang menyebabkan bumi bergetar, inci demi inci, dan riak yang berdesir di atas kepala menyelimuti seluruh langit di atas kota Yugantara. Agam terkekeh, tatapannya menjadi dalam, dan bayangan penguasa neraka muncul di pupil matanya. Seekor leluhur naga bercakar 5 emas mengelilingi penguasa neraka, dan aura yang sangat besar muncul dari permukaan dan mengalir keluar dari tubuh Agam, seperti samudera yang luas, seperti bintang-bintang di langit. Aura itu yang menyaingi langit dan bumi hingga mengguncang 9 alam. Tampaknya gelombang kuno tidak terkejut, tetapi mengandung aura hidup dan mati, reinkarnasi, sebab akibat, kehidupan lampau, dan surga. Saat istana megah yang telah berubah menjadi bola cahaya bersentuhan dengan aura Agam, berubah menjadi tenang dan lambat seolah telah bertemu dengan dewa yang luar biasa. "Ini." Senyuman di wajah Arkan menghilang, dia menunggu Agam dihancurkan oleh alam yang dia lepaskan, tetapi sebagai hasilnya, dia sama sekali tidak terluka. Melinda menutup mulutnya dan hampir berteriak karena terkejut.
Sebelumnya, ketika Arkan telah melepaskan semua kekuatan dan alamnya, dia telah berkeringat dingin karena Agam. Bagaimanapun juga, momentum ini sangat luar biasa sehingga tidak dapat dihalangi oleh orang biasa. Awalnya dia berpikir Agam akan terluka parah meski dia menghalanginya. Dia tidak menyangka akan begitu mudah baginya. Bola cahaya yang menakutkan tampak seperti bulu, terlihat sangat lembut dan tenang. Agam memiliki tubuh penguasa neraka dan garis keturunan leluhur naga, jadi dia bisa dengan mudah menghancurkan seseorang seperti Arkan dengan alamnya sendiri. Selain itu, meskipun alam tingkatan Arkan tinggi, dia tetaplah seorang manusia. Dia juga memiliki kelahiran, usia, penyakit dan kematian, serta sebab dan akibat. Tidak peduli seberapa istimewa statusnya, di dalam tubuhnya juga mengalir darah Indonesia. Hidup dan mati dikendalikan oleh penguasa neraka. Garis keturunan ditekan oleh leluhur naga. Meski Arkan berlatih kultivasi selama 100 tahun atau 1000 tahun lagi, dia juga akan berlatih kultivasi di bawah 2 kerangka, dan tidak mungkin baginya untuk melampaui Agam. Tentu saja, Agam masih menahan sebagian besar auranya. Bagaimanapun juga, tubuh penguasa neraka dan garis keturunan leluhur naga belum sepenuhnya menyatu. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia takut itu akan memengaruhi perpaduan fisiknya dan bahkan menarik musuh yang kuat. Agam tidak takut dengan apa yang disebut musuh yang kuat, tetapi klan tersembunyi itu akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak bisa melibatkan penduduk kota Yogantara. Ketidakpedulian di wajah Arkan telah menghilang, digantikan oleh kekesalan dan keengganan. Dia berkata dengan marah. "Teknik apa yang kamu gunakan? Mengapa kamu bisa memblokir jurus alam mematikan yang aku lepaskan?" Serangan yang baru saja dia lepaskan sulit untuk diblokir. Jangankan alam langit tingkat 9 tertinggi, bahkan alam kemuliaan setengah langkah masih kesulitan, tetapi itu dengan mudah dihancurkan oleh Agam. Kejutan besar ini, dia sangat tidak bisa menerimanya. Dalam beberapa kata, sulit untuk menjelaskan kepadamu, tentu saja, tidak perlu dijelaskan karena... Mata Agam memancarkan kekejaman, tersenyum, dan berkata, "Teknik terkuatmu bukan hanya tidak bisa melukaiku, tapi bahkan aku juga menggunakan teknikmu untuk melukaimu." "Apa?" Arkan tertegun, wajah cantik Melinda berubah drastis, dia seharusnya tidak akan. Agam dengan lembut melambaikan tangannya, bola cahaya menakutkan yang telah dipadatkan Arkan, dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, dibungkus dengan momentum yang dahsyat hingga terbang berbalik dan meledak ke arah Arkan. Tubuh halus Melinda gemetar, wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak hanya dia bisa mengabaikan gerakan Arkan, tetapi dia juga bisa mengendalikan gerakannya. Bulu kuduk Arkan berdiri, pupil matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Adegan ini memberinya serangan mental yang sangat besar, hampir menghancurkan kesombongan dan kepercayaan dirinya selama puluhan tahun hingga tak tersisa sama sekali. "Bajingan!" Arkan melambaikan tangannya dan melepaskan alamnya, menghalangi bola cahaya yang masuk dari kejauhan dan mencoba untuk mendapatkan kembali kendalinya, tetapi dia terkejut saat mengetahui ada lapisan kekuatan tak kasat mata yang melekat pada bola cahaya tersebut. Alam yang dikeluarkannya dan perintah yang dikeluarkannya semuanya terhalang. Meledak! Agam menggerakkan bibirnya dengan pelan, dan berkata dengan suara lembut. Aura yang melekat pada bola cahaya menghilang. Tanpa menunggu Arkan merasa senang, bagian dalam bola cahaya menjadi sangat tidak stabil, dan kekuatan menakutkan yang dilepaskan membuatnya merasa sangat panik. Lari! Tanpa sepatah kata pun, Arkan dengan panik menghilang dari tempatnya. Bola cahaya itu meledak dengan aura mengerikan yang menyapu seluruh langit di atas kota Yogantara, merobek celah gelap gulita yang membentang hampir ribuan meter. Cahaya itu memantulkan cahaya berwarna cantik menembus awan, seperti aurora yang memesona dan memukau. Agam sengaja mengendalikan arah ledakan untuk mencegah kekuatan yang tersisa setelahnya menghantam daratan. Jika tidak, meski di langit yang tinggi, kekuatan dari sisa ledakan pasti akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sejenak, kekuatan yang tersisa menghilang, Arkan muncul di dekat pusat ledakan, penampilannya menyedihkan, bernapas berat, matanya merah menyala. Dia menatap tajam Agam, tetapi jauh di dalam matanya, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Untungnya, dia telah melarikan diri tepat waktu, jauh dari inti ledakan, jika tidak, dia akan terbunuh atau terluka sekarang. Terluka oleh jurus yang dia lepaskan akan menjadi lelucon terbesar dalam ribuan tahun sejak berdirinya klan Restan Surgawi. Saat dia memikirkan hal ini, wajah Arkan berubah menjadi garang. Dia tidak mau menyerah. Memangnya siapa dia? Dia adalah calon pemimpin istana klan Restan Surgawi, dan semua orang berpikir demikian. Dengan status dan posisinya, dia telah membunuh hampir semua orang seusianya, dan sekarang dia benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. "Kudengar kamu selalu ingin bersaing denganku?" Saat Arkan dipenuhi dengan amarah, Agam muncul di depannya begitu saja. Arkan tanpa sadar ingin mundur, tetapi kesombongannya membuatnya berusaha untuk bertahan,
dengan marah menatap Agam dan berkata, "Aku adalah calon pemimpin klan Rastan Surgawi. Aku bertanggung jawab atas klan Rastan Surgawi. Bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan denganmu?" Mengatakan ini, Arkan melemparkan pukulan ke kepala Agam, yang dengan mudah ditangkap oleh Agam. "Memangnya kamu lebih baik?" Agam mencibir dan menghantamkan tinju ke perut Arkan, diikuti dengan tinju yang dibungkus dengan aura keras yang terus menghantam Arkan. "Kamu tumbuh dengan dimanja, dengan pil dan tanaman abadi sebagai makananmu. Aku sejak kecil melarikan diri dengan keluargaku, bahkan aku tidak bisa makan kenyang. Kamu dikagumi oleh jutaan orang dan melakukan semua yang kamu inginkan, sementara aku berusaha keras di dunia fana dan mencicipi asam garam di dunia. Kamu telah berlatih kultivasi selama 30 tahun, sementara aku baru berlatih kultivasi selama 3 bulan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa membalas seranganku, malah aku yang mengajarimu bagaimana harus bersikap. Kamu pikir kamu lebih baik? Memangnya kamu layak untuk bersaing denganku?" Setiap kata itu menusuk hati. Arkan sangat marah, memaksa dirinya untuk melawan rasa sakit dan ingin membalas serangan, tetapi Agam menendang kekuatan spiritual yang padat itu. Pada saat yang sama, Agam meraih lehernya dan berkata dengan nada dingin, "Tidak belajar yang baik, malah belajar merebut istri orang lain? Apa kamu hidup di pedalaman selama 30 tahun terakhir? Kamu bahkan tidak tahu integritas yang paling dasar, bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu denganku?" Arkan dengan paksa menelan darah di tenggorokannya dan berteriak dengan suara serak. "Meskipun aku bukan apa-apa, aku adalah calon pemimpin klan Rastan Surgawi. Aku masih 10.000 kali lebih baik darimu." Bruk. Apa yang dia dapatkan sebagai tanggapan adalah tinju Agam. Bab 793, merugi. "Aku melihatmu tidak punya cermin, kamu bahkan tidak tahu seperti apa dirimu. Kamu terus menyuruhku menyerah dan merebut istriku dariku. Kalau kamu punya nyali, pergi dan cari sendiri. Lihat dirimu sekarang, di bagian mana kamu bisa dibandingkan denganku?" Agam mencengkeram leher Arkan dan mengangkatnya seperti ayam, menatapnya dengan tajam, dan setelah beberapa kali menarik napas, dia berkata, "Satu-satunya yang kamu miliki dan lebih baik dariku adalah wajah ini." Setelah mengatakan ini, Agam menghancurkan wajah Arkan. Aura dan kekuatan spiritual Arkan ditekan oleh Agam, dan dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ketika Agam menghentikan tinjunya, Arkan sudah memar dan bengkak, wajah tampannya telah menghilang. Mulutnya sekarang berlumuran darah dan wajahnya bengkak seperti kepala sapi, sama sekali tidak cocok dengan kata tampan. Kemudian, Agam mengangkat tengkuk Arkan dan datang ke Melinda. Di bawah tatapan bingung Melinda, dia membandingkan dirinya dan bertanya, "Menurutmu, siapa yang lebih tampan sekarang?" Mata Melinda yang cantik melebar dan dia menggembungkan pipinya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini, dia benar-benar tahu bagaimana harus melakukan sesuatu. "Kalau dilihat seperti ini, kamu lebih tampan." Melinda dengan hati-hati berkomentar. "Dengar, penilaian dari wanita cantik ini adalah yang paling benar. Sekarang apa lagi yang akan kamu bandingkan denganku?" Agam menekan leher Arkan dan mencibir. Untuk gerakan Agam ini, Melinda hanya memutar matanya. Sudut mulut Arkan berkedut dan dia ingin berteriak, tetapi wajahnya bengkak dan suara yang dia buat tersangkut di tenggorokannya. Agam melempar Arkan dan mencibir. "Aku tidak akan membunuhmu hari ini, bukan karena aku berbelas kasihan, tapi aku akan memberitahumu sebuah pembelajaran." Melinda berpikir dalam hati, apakah istri manusia tidak boleh diganggu? Mungkin inikah yang dimaksud di atas langit masih ada langit? Saat dia menebak-nebak dengan sembarangan, Agam berkata dengan serius, "Aku lebih tampan darimu." Melinda tersandung di udara. Meskipun dia adalah orang yang sangat elegan, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk mencubit Agam. Kata-kata yang dikeluarkan Agam membuat Arkan terkejut dan marah. Dia tidak menyebutkan kekuatan, status atau posisinya, tetapi menyebutkan masalah ini, atas dasar apa dia membantah dengan wajah buruk rupa yang dipukuli ini. Bisa dikatakan bahwa kata-kata Agam bahkan lebih memilukan. "Enyahlah!" Agam melambaikan tangannya dan mengirimkan energi kuat yang mengguncang Arkan dan membuatnya muntah darah. Arkan menatap Agam dengan tatapan mematikan, meskipun dia sangat enggan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Agam. Dengan wajah suram, dia berbalik dan melarikan diri dengan panik. Agam tidak menghentikan Arkan untuk pergi. Pertama, orang-orang seperti Arkan pasti memiliki cara lain, akan lebih merepotkan jika mereka memilih jalan keluar yang rumit. Meskipun Agam tidak takut, dia ingin sekali melihat Citra dan sekarang belum tahu bagaimana keadaan Citra, jadi dia tidak ingin terlibat dengan Arkan. Kedua, Arkan bagaimanapun juga adalah anggota inti dari klan Rastan Surgawi. Jika dia terbunuh, klan Rastan Surgawi pasti akan menyerang secara besar-besaran. Kemudian, keluarga Budiono, klan Rastan Surgawi, klan Wanara, klan Keraton Estrel,
dan yang lainnya akan berbondong-bondong datang. Ini tidak hanya akan merusak rencana Agam, tetapi juga membawa bencana ke daerah setempat. Ini bukanlah hal yang ingin dilihat Agam. Ketiga, Agam sebelumnya telah menahan amarahnya. Sekarang setelah dia bertarung, dia sudah cukup melampiaskannya, dan dia tidak ingin membuang energinya dengan orang ini. Agam menarik kembali pandangannya dan mendatangi Melinda. Bagaimana cederamu? Kamu datang tepat pada waktunya, tidak apa-apa. Melinda terkekeh. Berikan tanganmu. Hah? Hah apa? Aku akan memeriksa lukamu. Saat dia berbicara, Agam meraih tangan Melinda yang lemah dan menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk melepaskan oranya ke dalam tubuh Melinda. Dia sedikit mengernyit dan berkata, cederamu tidak ringan. Meskipun kamu sembuh, itu akan memakan waktu 3 bulan, dan bahkan itu akan merusak fondasimu. Hah apa? Aku akan memeriksa lukamu. Saat dia berbicara, Agam meraih tangan Melinda yang lemah dan menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk melepaskan oranya ke dalam tubuh Melinda. Dia sedikit mengernyit dan berkata, cederamu tidak ringan. Meskipun kamu sembuh, itu akan memakan waktu 3 bulan, dan bahkan itu akan merusak fondasimu. Apa Phoenix S milikmu telah hancur? Melihat mata Agam yang tidak senang, Melinda menggerakkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan malu. Apa yang kamu ingin aku katakan? Mengapa kamu melawannya? Saat dia berbicara, Agam langsung menilai luka-luka Melinda dan menembakkan 3 cahaya putih ke tubuh Melinda. Tubuh Melinda memancarkan cahaya, rambut pirangnya yang panjang bergerak meski tidak ada angin. Wajahnya yang pucat segera menjadi cerah, dan napasnya berangsur-angsur stabil. Mata cantik Melinda melebar, menatap Agam dengan tidak percaya. Dia paling tahu luka-lukanya, meski dia kembali ke keluarganya untuk penyembuhan. Itu masih akan memakan waktu, tetapi hanya dalam 1 atau 2 menit, dia sudah sembuh. Kemampuan macam apa ini? Kamu telah pulih dari luka-lukamu, tapi hilangnya kekuatan spiritual masih perlu diisi ulang. Jangan gunakan tubuh Phoenix S ekstrem dalam waktu 2 hari. Baik? Melinda mengangguk lembut. Karena diperhatikan oleh Agam, dia merasakan emosi yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata dengan panik. Gawat, Arkan menggunakan serangga asmara pada Citra. Ini adalah sihir beracun yang digunakan untuk mengontrol hingga dapat memutuskan dan menciptakan kembali perasaannya. Dia dapat memunculkan perasaan untuk Arkan. Wajah Agam menjadi pucat. Bajingan ini, seandainya dia tahu ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Sudah sampai di saat ini, Agam segera membawa Melinda kembali ke halaman dan memasuki ruangan, melihat Citra berbaring dengan menyamping di tempat tidur, seolah dia sedang tidur. Melihat orang yang dikenalnya, tubuh Agam gemetar dan seperti ada tersangkut di tenggorokannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan mendekat. Sepertinya suara langkah Agam membangunkannya. Citra membuka matanya dan terdiam di tempat ketika dia melihat Agam. Citra, ini aku. Apa kamu masih ingat aku? Jangan melupakanku. Bajingan itu telah memberimu serangga asmara, dan kamu sama sekali tidak menyukainya. Kalau kamu melupakanku dan menyukainya, aku akan cabut kepalanya. Melihat Agam seperti anak kecil yang akan kehilangan mainan kesayangannya, Citra berkedip dan bertanya. Apa yang terjadi padamu? Apa kamu mengatakan pria itu adalah Arkan? Sial, itu dia. Kamu tidak benar-benar di bawah pengaruh serangga asmara dan jatuh cinta padanya, kan? Agam rasanya ingin menangis. Citra mau tidak mau duduk, mencubit pinggang Agam dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Meskipun kita tidak bersama, bagaimana aku bisa menyukai orang lain? Sebenarnya kamu anggap aku apa? Cubitan Citra terasa sakit, tetapi Agam menyeringai. Bagus, kamu baik-baik saja. Aku takut setengah mati. Kupikir kamu benar-benar apa? Citra mendorong Agam menjauh dan berkata, kita sudah lama tidak bertemu. Saat kamu muncul kamu mengira aku bersama pria lain. Kamu membuatku kesal. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air matanya. Itu semua adalah rasa kesalnya. Bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu tega? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Agam buru-buru melambaikan tangannya, dia mengalami kesulitan untuk menjelaskannya. Sebelumnya, Arkan menggunakan serangga asmara padamu. Apa kamu tidak merasakan apapun? Melinda berjalan mendekat dan berkata. Citra tertegun, berpikir dengan hati-hati dan berkata. Sepertinya dia menghancurkan sebuah bola, lalu aku merasakan sakit kepala. Tapi, kemudian ada aliran hangat di perutku, jadi tidak ada lagi rasa sakit, lalu aku tidak sadar. Perut? Agam tertegun, melihat perut Citra, beberapa saat kebingungan melintas di matanya. Dia bisa merasakan napas yang samar di perut Citra, tetapi ketika dia mencoba menyelidikinya, itu dihalangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Ini adalah keturunan Dewi Pembunuh.
Garis keturunan Dewi Pembunuh di tubuh Citra dalam keadaan tidak aktif, dan sejak sebab dan akibat mereka bersinggungan, tanda keturunan Dewi Pembunuh terbangun dan menjadi makin kuat, dan sekarang secara otomatis sangat peka terhadap aura penguasa neraka milik Agam. Namun, garis keturunan Citra belum terbangun, dan Agam masih bisa mengintip ke dalamnya selama dia mengerahkan kemampuannya sedikit. Citra memperhatikan mata Agam dan tanpa sadar menutupi perutnya, matanya yang indah menunjukkan sedikit kepanikan. Mungkinkah dia akan mengetahuinya? Bab 794, di kehidupan selanjutnya, kamu tetap istriku. Mengenai masalah kehamilan ini, Citra tidak berani memberitahu Agam. Dia mengkhawatirkan banyak hal. Apakah dia akan mempercayainya? Apakah itu akan membuatnya kesulitan? Apakah itu akan melibatkannya ke dalam masalah? Segala macam ketidakpastian itu membuat Citra panik untuk alasan yang tidak bisa dia jelaskan. Kamu memang terkena serangga asmara, tapi ada sesuatu di perutmu yang sepertinya menangkal serangga asmara. Aku perlu memeriksanya. Agam tidak yakin apa benda di dalamnya berbahaya bagi Citra. Tepat ketika dia akan menggunakan metode khusus untuk menyeberangi keturunan Dewi Pembunuh dan melakukan pemeriksaan, sebuah tawa terdengar. Ini adalah Raja Serangga. Segera, Nenek Haryadi pun masuk. Nenek! Melihat Nenek Haryadi muncul dan masih bisa berdiri dan berjalan, mata Citra yang indah dipenuhi dengan air mata. Dia buru-buru bangun dari tempat tidur dan memeluk Nenek Haryadi. Meskipun dia belum lama mengenal Nenek Haryadi, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya akhir-akhir ini, dia sudah menganggapnya sebagai keluarganya. Ketika terjadi masalah pada Nenek Haryadi, dia pikir dia tidak akan pernah melihat Nenek Haryadi lagi di dalam hidupnya. Sekarang Nenek Haryadi muncul dengan keadaan yang sangat baik, hal itu membuatnya sangat terharu dan hampir menangis. Agam sedikit lega melihat Citra begitu dekat dengan Nenek Haryadi. Sepertinya Nenek Haryadi banyak menjaga gadis ini selama beberapa waktu ini. Nek, barusan apa yang kamu maksud dengan Raja Serangga? Agam bertanya sambil tersenyum. Begitu Nenek Haryadi mendengar Agam menyebut dirinya nenek, tubuh tuanya yang pucat tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bertemu dengan mata lembut Agam, Nenek Haryadi diam-diam menghela napas. Kata orang, penguasa neraka, Raja Dunia Bawah, tidak terpengaruh oleh urusan duniawi, tidak memahami emosi dan nafsu. Dia begitu tegas dan tidak berkompromi, keadilan yang mutlak baginya, juga tidak terikat pada hubungan manusiawi. Namun, penguasa neraka yang kita lihat sekarang memiliki sifat-sifat manusiawi seperti itu, ini adalah keberuntungan bagi semua makhluk di dunia ini. Nenek Haryadi membantu Citra untuk duduk di tempat tidur dan menarik tangan Citra. Dia tersenyum pada Agam dan berkata, "Aku terluka oleh payung pemurnian jiwa tempo hari. Pada malam jiwaku ditekan, aku memasukkan inti dari ulat gana ke dalam tubuh gadis ini, sehingga aku bisa melindunginya ketika aku pergi. Hei, serangga asmara sangat kuat, tapi kekuatan kultivasinya masih jauh lebih lemah kalau di hadapan Raja Serangga yang berumur ribuan tahun. Pantas saja." Agam tiba-tiba menyadari, menggaruk kepalanya dan menyeringai ke arah Citra dan berkata, "Kupikir kamu punya perasaan yang terlalu dalam padaku hingga serangga asmara juga tidak punya efek apapun. Lihatlah betapa narsis dirimu." Citra menggodanya. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan keduanya, orang-orang di sebelah kiri dan kanannya adalah yang paling dekat dengannya, dan bahkan hanya dengan mendengar suara mereka membuatnya merasa nyaman. "Nenek, karena tidak ada masalah lagi, haruskah kita membunuh Raja Serangga?" ucap Agam. Meskipun Nenek Haryadi telah memberikan penjelasan, dia selalu bergumam di dalam hatinya, dan tidak peduli bagaimanapun, ulat gana di tubuh Citra masih cukup berbahaya. "Tunggu beberapa waktu lagi, seandainya anak ini masih punya serangga asmara di tubuhnya dan belum bersih, itu akan lebih merepotkan, tapi kamu juga tahu dengan kondisi tubuhku yang seperti ini, benda itu tidak dapat dikeluarkan sekarang." Agam menganggukkan kepalanya, tidak curiga apapun. Saat ini, Nenek Haryadi hanya memiliki sebagian kecil jiwa roh yang tersisa, dan kekuatannya sudah habis, jadi tidak ada tempat untuk mengeluarkan Raja Serangga itu. "Nek, kalian tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Kembalilah ke keluarga Yuliandi bersamaku dan aku akan menyiapkan tempat baru untuk kalian tinggali." Agam melihat ke atap yang hancur, tempat ini telah diketahui, kalau terus tinggal di sini, akan mudah ditemukan. Meskipun keluarga Yuliandi juga tidak terlalu aman, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di keluarga Yuliandi, dan keluarga Yuliandi juga memiliki formasi 6 arah tombak ilahi. Meskipun seseorang datang untuk membuat masalah, itu akan cukup untuk melawannya untuk sementara waktu. Citra memandang Agam dengan tatapan rumit. "Apa yang kamu lihat? Sudah kubilang, kamu akan menjadi istriku dalam kehidupan ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan berikutnya, tidak ada yang bisa mengubahnya." Agam melebarkan matanya dan berkata, "Kalau kamu tidak mengizinkannya, aku akan menggendongmu kembali." Citra mau tidak mau melirik Agam dan berbisik kepada Nenek Haryadi. "Nenek, bagaimana menurutmu? Jangan melibatkanku saat kalian berdua bertengkar.
Nenek Haryadi tertawa dan berkata sambil menatap Citra. Tapi, kamu harus istirahat dengan baik. Kamu tidak boleh membuat tubuhmu kelelahan. Citra tahu apa artinya. Dia mengangguk pelan dan menatap Agam sambil berkata. Kamu keluar dulu, aku akan mengemasi barang-barangku dengan nenek. Oke. Agam tidak bisa berhenti tersenyum. Citra bersedia mengesampingkan kekhawatirannya dan kembali bersamanya. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Adapun ikatan karma di antara keduanya, fisik dan garis keturunan mereka berdua saling berselisih. Agam menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikirannya yang berantakan ini. Ketika musuh datang, orang akan menghadapinya dengan keberanian. Kematian hanyalah awal perjalanan yang baru. Apa yang harus ditakutkan? Setelah Agam dan Melinda keluar, Citra memasukkan beberapa barang ke dalam tasnya, dan ketika dia membukanya, dia melihat berkas pemeriksaan tes kehamilan di dalamnya. Pada saat ini, Nenek Haryadi menyimpan lembar pemeriksaan itu dan menggelengkan kepalanya ke arah Citra. Citra tanpa sadar menatap Agam di luar jendela. Melihatnya tersenyum seperti orang bodoh pada dirinya sendiri, dia memutar matanya. Kemudian, menatap Nenek Haryadi dan menganggukkan kepalanya pelan. Kediaman keluarga Rubianto. Di atas aula tinggi, Xavier, Yuda, Nevan, guru utama Henry, dan beberapa orang yang berpengaruh dari keluarga Rubianto berkumpul di sini. Selain itu, Harun dan beberapa tetua keluarga Gabino juga hadir. Ini adalah peristiwa yang sangat langka bagi kedua klan untuk duduk dan berbicara. Meskipun telah ada kerja sama di antara mereka, itu terbatas pada negosiasi yang dangkal dan kedua klan menginginkan satu sama lain mati, tetapi banyak insiden yang terjadi secara beruntun membuat mereka terpaksa berdiskusi. Terutama apa yang terjadi malam ini. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang sebab dan akibat, aura menakutkan yang menyebar sudah membuat mereka tahu bahwa pasti ada lebih dari satu master yang bersembunyi di kota Yogantara, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Budiono, klan Wanara, atau bahkan klan Keraton Estral. Masalah ini terlalu krusial. Jika mereka tidak berkumpul bersama sekarang, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akan mati nantinya. Kalian semua merasakan apa yang terjadi di luar barusan, kan? Beritahu kami pendapat kalian. Xavier mengamati kerumunan dan bertanya dengan suara yang berat. Itu sangat kuat, meskipun kita tidak bisa melihat kekuatan lawan, tapi mereka yang bisa menimbulkan suara seperti itu pasti sekuat alam langit tingkat 9. Tidak salah lagi, sebelumnya ketika suhu menurun, kekuatannya sedikit lebih lemah, mungkin sekitar alam langit tingkat 8, tapi kemudian 2 aura, kupikir itu lebih dari itu. Kalian semua tahu Satya, kan? Kekuatannya mencapai alam langit tingkat 8, dulu kupikir dia sangat kuat, tapi dibandingkan dengan 2 aliran energi ini, kekuatan ini jauh lebih besar. Kurasa bahkan mencapai alam langit tingkat 9 akhir. Mendengar suara ini, semua orang tersentak. Bahkan kedua patriark, Xavier Rubianto dan Harun Gabino, tiba-tiba menjadi panik. Keberadaan alam langit tingkat 9 saja sudah mencengangkan. Namun, jika alam langit tingkat 9 akhir, itu pasti kekuatan utama di antara klan tersembunyi, dan bahkan wakil penguasa tidak lebih dari itu. Kota Yogantara memiliki 2 wakil pemimpin klan tersembunyi. Begitu pikiran itu muncul di benak mereka, mereka merasa ngeri. Meskipun kota Yogantara lebih mementingkan lokasi Feng Shui, itu tidak begitu kuat hingga menarik tingkat kekuatan ini, kan? Mungkinkah itu seseorang dari keluarga Budiono? Mungkin seseorang dari klan Gunung Malik? Harun tersenyum muram saat beberapa tatapan tertuju pada Xavier. Kabar bahwa Nevan mengakui Johnson sebagai kakak tertuanya sudah menyebar, dan keluarga Gabino juga sudah mendengarnya. Xavier berkata dengan acuh tak acuh. Kedua bangsawan terhormat dari klan Gunung Malik hanya tinggal di keluarga Budiono untuk sementara waktu dan tidak punya niat untuk melakukannya. Selain itu, meskipun mereka kuat, mereka masih jauh dari mencapai alam langit tingkat 9. Adapun keluarga Budiono, biar ku perjelas, sejak wakil kepala keluarga Budiono pergi, kekuatan keluarga Budiono belum mencapai ketingkatan ini. Kalau itu Haben, kepala keluarga Budiono, pasti dia akan jauh lebih kuat daripada ini. Xavier, kata-katamu terlalu sewenang-wenang. Apa maksudmu dengan klan tersembunyi? Itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat, rahasia apa yang mereka miliki, bukankah itu sesuatu yang bisa kamu dan aku lihat? Harun tertawa dengan muram. Xavier berkata dengan nada dingin. Apa menurutmu perlu bagiku untuk menyembunyikan sesuatu sekarang? Aku sangat yakin kalau itu tidak mungkin dari keluarga Budiono atau klan Gunung Malik. Sebaliknya, itu adalah keluarga Gabino. Dengar-dengar, kamu diam-diam berhubungan dengan klan Keraton Estral. Aku mendengar bahwa tetua keluarga Gabino, Tuan Farhan, sudah mati. Hei, apa yang kamu lakukan pada keluarga Winata dengan klan Keraton Estral kemarin? Kalian pasti tahu lebih baik daripada orang lain. Wajah keluarga Gabino memucat. Ini adalah rahasia besar, mengapa bisa bocor? Mata Harun memancarkan cahaya kejam. Kamu mengirimkan mata-mata ke keluarga Gabino? Untuk apa mengirimkan mata-mata? Xavier mencibir.
Keajaiban yang sama terjadi tadi malam, keributan yang begitu besar. Memangnya kamu pikir kami buta dan tuli? Mata Harun berkedip-kedip, kemudian tertawa dan berkata, sejujurnya, meskipun klan Wanara mengirim orang ke kota Yogantara akhir-akhir ini, mereka hanya datang untuk menyelidiki beberapa masalah di kota Yogantara. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak cukup kuat untuk menimbulkan keributan sebesar itu, dan juga klan Keraton Estrel, itu hanya rumor. Keluarga Gabino setia pada klan Wanara, bagaimana mungkin melakukan sesuatu yang mengkhianati mereka? Xavier menggebrak sandaran tangan di kursinya dan berkata dengan nada dingin. Harun, kalau kamu berkata demikian, maka aku pikir tidak perlu ada kerjasama antara kedua klan kita. Harun menyipitkan matanya dan berkata, apa kamu mengancamku? Xavier berkata dengan acuh tak acuh. Aku mengatakan yang sebenarnya, kalau kita tidak bersatu sekarang, aku khawatir bencana berikutnya akan menimpa kita semua. Kedengarannya seperti itu, tapi kalau kita bekerja sama, apa yang bisa kita lakukan? 10 keluarga Rubianto dan 10 keluarga Gabino tidak akan cukup untuk memusnahkan alam langit tingkat 9 dengan satu tangan. Oleh karena itu, aku perlu bertukar sumber daya. Kalau aku bisa bertahan hidup dengan bantuan klan tersembunyi, itu tidak sulit. Xavier menatap Harun dengan tajam dan berkata, jadi, kamu harus menjawabku. Apa keluarga Gabino punya hubungan dengan klan Keraton Estrel? Tuan Xavier, kalau Anda ingin menanyakan hal itu, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mohon undur diri. Setelah mengatakan itu, Harun melambaikan tangannya, dan anggota keluarga Gabino bangun satu persatu. Saat mereka hendak pergi, sebuah teriakan datang dari luar, diikuti oleh seorang pria berjubah hitam yang masuk perlahan. Siapa? Masuk tanpa izin ke wilayah pedalaman keluarga Rubianto, sebutkan namamu. Seorang tetua keluarga Rubianto tersentak berdiri dan dengan marah menegur. Pria berjubah hitam itu menyilangkan tangannya, hanya memperlihatkan setengah dari dagunya, dan sudut mulutnya terangkat sedikit saat dia berkata, Tuan-tuan, apa kalian ingin hidup, atau kalian ingin mati? Bab 795, Raja Iblis. Wancang! Tetua itu sangat marah. Sekarang seluruh keluarga Rubianto berjaga-jaga, penampilan pria ini merupakan tantangan mereka yang rapuh dan sensitif. Tetua ini segera melompat, kekuatannya dari alam langit tingkat 2 meledak dan menampar ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dengan santai, dan tangan tetua itu terpaku di udara. Saat telapak tangan pria berjubah hitam itu muncul dengan pola gelap dan aneh, tetua itu menjerit dengan menyedihkan saat darah dan jiwanya menyembur keluar dari tubuhnya, dan menyatu ke dalam tubuh pria itu. Raut wajah beberapa tetua dari keluarga Rubianto berubah dan segera naik untuk menyelamatkan. Akibatnya, saat mereka akan menyerang, dengan cara yang sama, darah esensi dan jiwa mereka diisap. Berhenti! Xavier segera menghentikan para tetua lainnya yang ingin naik untuk menyelamatkan mereka, menatap lekat-lekat pada pria berjubah hitam itu, keringat dingin mengalir di tangannya. Beberapa tetua berubah menjadi mayat kering dan jatuh ke tanah seolah-olah mereka adalah manusia yang terbuat dari tanah, dan langsung jatuh ke tumpukan menjadi bubuk. Menyaksikan adegan ini, semua orang tersentak. Xavier dan Harun saling memandang, tatapan mereka dipenuhi dengan kengerian. Mereka juga telah menerima berita tentang kematian tragis Haidar dan yang lainnya, dan telah melihat mayat-mayat di foto. Kematian para tetua ini persis sama dengan Haidar dan yang lainnya. Xavier menarik napas dalam-dalam dan terhuyung-huyung dari kursinya, membungkuk untuk menunjukkan hormat, dan dia berkata, Saya tidak tahu Anda ada di sini, Tuan, jadi saya harap Anda akan memaafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Hanya dengan satu tangan, dia dengan mudah membunuh beberapa tetua keluarga Rubianto. Kekuatan semacam ini jauh di atasnya. Dia memiliki firasat yang kuat bahwa jika pria ini bergerak melawannya, dia pasti akan berakhir dalam situasi yang sama. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan melanjutkan. Apa kalian mau mati atau mau hidup? Saya ingin hidup! Saya ingin hidup! Harun berseru dengan suara melengking. Pria berjubah hitam itu menghadapi Xavier lagi dan bertanya. Apa kalian ingin mati atau ingin hidup? Ya, kami tidak ingin mati, kami hanya ingin hidup. Kata Xavier buru-buru. Bagus kalau ingin hidup. Pria itu perlahan-lahan mengangkat jubah hitamnya untuk memperlihatkan wajah muda. Semua orang tampak terkejut. Masih sangat muda, seperti mahasiswa yang baru 2 tahun lulus, kurang lebih berumur 24 atau 25 tahun, kan? Ivan berjalan langsung ke kepala kursi tinggi dan duduk, menghadap kerumunan sambil tersenyum. Kalau kalian ingin hidup, kalian harus bersatu, karena kalian punya musuh yang sama. Kalau kalian tidak mau bersatu, maka kalian pasti akan mati. Daripada mati dalam kematian yang memalukan, saya bisa membantu kalian semua sekarang. Saat dia berbicara, Ivan perlahan mengangkat tangannya, dan telapak tangannya melepaskan pola aneh,
yang membuat semua orang merasa takut. Xavier segera berkata, "Kerjasama adalah niat awalku. Aku bersedia bekerja sama dan melawan musuh bersama-sama." Harun buru-buru tersenyum dan berkata, "Keluarga Gabino juga sama? Bagus sekali. Tapi kalau kalian memberitahuku tentang pengkhianatan kalian, maka jangan salahkan aku karena harus membunuh kalian." Ivan bersandar di kursi dan menyilangkan kakinya. "Kedua, kalau kalian ingin hidup, kalian harus mengikuti perintahku dengan tunduk. Kalian harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Ini." Kerumunan itu terdiam. Salah satu tetua keluarga Gabino berkata dengan suara yang berat, "Kalau begitu, bukankah kami akan menjadi kacung Anda? Kalau begitu..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jiwa dan darah tetua ini mengalir keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan Ivan. Tetua itu masih duduk di kursi, tetapi sudah berubah menjadi mayat kering, penampilannya mengerikan. Semua orang terdiam menghadapi pembunuhan Ivan yang tegas, berdarah dingin, dan kejam. "Aku tidak suka kata kacung. Aku harap kalian menganggap diri kalian sebagai pelayanku, pelayan yang paling setia." Ivan tersenyum dan mengamati kerumunan dan berkata, "Karena aku sudah berjanji kepada kalian untuk membiarkan kalian hidup, kalian tidak akan mati, tapi dengan syarat, kalian akan mematuhi semua perintahku. Ingat, semua perintah. Oleh karena itu, mulai sekarang, tuanmu bukanlah keluarga Budiono, klan Wanara, klan Gunung Malik, atau klan Keraton Esterel, tapi aku. Kamu bisa memanggilku Raja Iblis." Ketika mendengar klan Keraton Esterel, Harun tanpa sadar ingin membantahnya, tetapi ketika dia bertemu dengan mata sadis Ivan, dia segera menelan kembali apa yang dia katakan. Untuk beberapa alasan, tatapan dari Ivan ini sepertinya sudah mengetahui seluk-beluk masalah keluarga Gabino mereka. Teknik menelan iblis tidak hanya dapat melahap kekuatan, tetapi juga ingatan. Ivan melahap sesepuh penting dari keluarga Gabino, jadi dia secara otomatis tahu segalanya tentang urusan keluarga Gabino. Raja Iblis. Mendengar dua kata ini, Xavier merasakan darahnya berhenti, menarik napas dalam-dalam dan memimpin keluarga Rubianto untuk berlutut tunduk pada Ivan. "Salam kepada Raja Iblis." Harun memimpin beberapa tetua dan juga berlutut ke arah Ivan untuk memberi hormat. Kekuatan yang ditampilkan Ivan tidak hanya menakutkan, tetapi juga aneh, dan dia bisa memutuskan hidup dan mati mereka dengan mengangkat tangannya, jadi tidak mungkin untuk menghalanginya. Jadi lebih baik tunduk sebelum terlambat daripada duduk dan menunggu kematian. Selain itu, keluarga Gabino menyadari satu hal. Sejak kegagalan serangan diam-diam terakhir terhadap keluarga Winata, klan Keraton Esterel telah kehilangan kepercayaan mereka dan bahkan akan mengirim orang untuk membalas. Sehingga memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan besar yang bisa melindungi mereka juga merupakan strategi yang baik. "Raja Iblis, apa yang Anda ingin kami lakukan selanjutnya?" Xavier memelankan suaranya karena takut mengecewakan Ivan. "Hancurkan keluarga Yuliandi." Ivan berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Yuliandi punya formasi 6 arah tombak ilahi. Kekuatan kita juga terbatas. Kalau kita pergi ke sana dengan gegabah, aku khawatir." "Bodoh, kedua keluarga kalian sama-sama mengeluarkan undangan. Aku tidak peduli alasan apa yang kalian gunakan untuk memimpin beberapa anggota keluarga Yuliandi di sini. Untuk membiarkan mereka hidup atau membiarkan mereka mati, itu terserah kamu. Tujuan utamaku adalah menciptakan kekacauan dan malapetaka." Ivan tersenyum dan berkata, "Jangan tanya mengapa. Aku punya rencana sendiri. Percayalah, ini satu-satunya kesempatan kalian untuk hidup." "Baik." Xavier dan Harun buru-buru menjawab. Mereka diam-diam saling melirik, keduanya berkeringat dingin. Mereka sudah merasa bahwa kota Yogantara telah menjadi pusat badai tempat para dewa bertarung, dan mereka semua adalah bidak catur. Siapapun yang bisa menang maka akan hidup. Begitu mereka kalah, nasib mereka akan berada dalam malapetaka. Ivan memandang sekelompok orang di bawah yang tunduk menyerahkan diri mereka, menatap langit malam yang gelap di kejauhan, menunjukkan senyuman ganas. "Teman lama, kemenangan ronde kedua akan menjadi milikku." Ketika Arkan meninggalkan tempat itu, dia menerima kabar dari Yasmina bahwa Nenek Haryadi secara misterius telah sembuh dan telah meninggalkan rumah sakit. Mendengar tentang ini, Arkan sangat marah. Bahkan, cara yang terakhir tidak berhasil, jadi, dengan cara apa lagi dia bisa mendapatkan citra? "Arkan, jangan terlalu marah, meskipun wanita tua itu sudah pergi. Sisa jiwa rohnya masih ada di dalam payung pemurnian jiwa, kita bisa menggunakannya untuk mendapat keuntungan. Dibicarakan lagi nanti." Arkan menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang berat. "Aku akan melakukan kultivasi pengasingan selama 2 hari ke depan, aku akan mencari kalian saat aku telah menyelesaikan kultivasi pengasingan." "Baik." Yasmina penuh keraguan, tetapi dia harus tetap menjawabnya, garis keturunannya hanya bisa mengandalkan Arkan kalau dia ingin bangkit. Arkan datang ke sebuah kolam,
Cahaya rembulan menerobos dan dia melihat bayangannya yang sangat mengenaskan di dalam kolam. Rasa marah seketika meluap dari hatinya, dia memukul dengan sekuat tenaga hingga mengguncangkan bumi. 30 tahun telah berlalu, 30 tahun dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia harus membalas dendam ini. Bagus, sangat bagus. Meskipun kamu kuat, aku adalah calon master masa depan klan Restan Surgawi. Kedalaman yang aku miliki jauh di luar jangkauanmu. Arkan menatap ke kejauhan, mencibir, dan segera menghilang ke arah klan Restan Surgawi. Dia akan kembali untuk mengambil dua benda. Pertama, pecahan jejak Patuna. Kedua, benda suci klan Restan Surgawi, cakar naga suci. Meskipun keduanya adalah harta karun utama klan Restan Surgawi dan tidak dapat dibawa keluar, dengan status dan posisi Arkan, dia masih memiliki hak untuk ini. Dengan dua harta karun ini, dia pasti bisa menyelamatkan kekalahan hari ini. Tunggu saja. Garis keturunan Dewi Pembunuh, aku harus mendapatkannya.